Nama saya Surojo Ananto, umur 77 tahun, tinggal di Krakal Tamanan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Adapun saya pertama kali masuk jamaah pertengahan tahun 1973. Ya, ketika saya sudah ngaji Mama Islam Jamaah dalam rangka mencari kebenaran, di situ saya teringat pada orang tua. Ya, di dalam amar ma'ruf saya minta pada Pak Amir waktu itu, ya masih Pak Nur Hasan masih. Itu tahun 75-an, ya. Nah, itu saya diberi mubalek yang namanya Mas Nur Kholis. Jadi baru sebentar saja, baru mengajarkan surat sof saja, ya. Itu sudah di steling 4 polisi di sini. Dari jendela, dari pintu, dari jendela gitu sudah. Ya, akhirnya dibawa mubaliknya ke sana. Ya, ke tahan polisi. Kemudian istri saya karena kebetulan jadi pengurus daerah Golkar di Semarang, bisa negosiasi dengan Kapolresnya, kemudian diwakili oleh Pak Wakapolres, Pak Surya pada waktu, Pak Mayor Surya, hingga dikeluarkan setelah kita melihat betul-betul mobil kita itu di situ di kamar yang dengan kotoran-kotorannya sendiri, yang enggak, ya, dengan kotoran-kotoran sendiri. Kemudian insap di situ bapak saya, Pak Ahmad Husaimi, yang notabene sebetulnya ini juga sebelum masuk jamaah ya sudah dianggap kiai oleh orang-orang luar di situ, ya. Orang luar jamaah sudah dianggap kiai. Jadi double, kalau jumatan di rumah sendiri, dan sebelumnya sudah jumatan khutbah dan jadi imam di masjid umum waktu itu. Nah, kemudian dari kawan-kawan yang saya kenal di kantor Wonosobo, yang kebetulan kos di rumah saya, orang-orang pertanian PPL itu yang sekarang masih di dalam, ya. Ada KU daerah yang sudah tua itu, ya. Pak Mulyadi, Pak Indrogini dan sebagainya itu. Tapi juga sudah banyak juga yang pada keluar, tapi hijrah ke luar daerah juga, seperti ke Kebumen dan sebagainya itu, hijrah itu. Kemudian dari situ kita minta guru lagi untuk bisa memberikan pengajian Bukhari dan amar ma'ruf di rumahnya Bupati atas Darajat atas Noto Siswoyo. Tapi ternyata di sana melempem, ya, tidak jadi, ya. Karena yang meledak itu di rumah saya itu, maka yang banyak itu ya dari sekarang. Kemudian ada yang mau diajari bekas bengseng itu ya penjahat yang kemudian kita kirim ke Gading, kemudian kita kirim ke Burengan, akhirnya jadi mubalik di sini. Kita rekomendasikan ke Pak Imam daerah di Semarang untuk bisa jadi imam kelompok, kemudian tingkat-tingkat, kemudian kita rekomendasikan jadi daerah. Nah, akhirnya bisa besar, ya, ya, jadi imam daerah, jadi besar Wonosobo. Ya, itu
Dia karena seorang meskipun bekas penjahat tapi karena anak tentara jadi mempunyai modal keberanian, ya, mempunyai modal keberanian. Dan kemudian saya hampir di setiap kota ya berusaha untuk amar ma'ruf, ya. Hampir setiap kota sejak di Sumatera maupun di Jawa ini maupun di luar Jawa. Sehingga sekarang jadi apa namanya ya tekanan batin sedikit lah karena mengajak selalu sulit, ya, mengajak keluar, mengajak sadar keluar dari Islam Jamaah ya sulit, ya. Sulit karena di sana memang terlalu nyaman apa hubungannya sudah ya akrab, ya, antara satu jamaah dan jamaah lain sudah akrab, gitu. Memang apalagi kalau yang mengalami zaman awal-awal jamaah dulu itu akrab luar biasa. Itu apabila kita apa namanya datang pada suatu daerah itu apapun dibantu, sepeda motor, antar jemput kalau ngaji dan sebagainya. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Begitu juga adik-adik saya yang di luar Jawa itu, kalau begitu datang itu tidak hanya gubernur yang nyemput tapi imam-imam daerah di situ semua jemput di bandara. Saya juga gitu. Kita ketika datang itu tidak hanya apa namanya gubernur datang, apa namanya wali kota aja, iya imam-imam daerah pada jemput. Itu keakraban mereka. Jadi kalau sekarang yang sudah di dalam enggan keluar itu ya karena mempunyai rasa ketakutan kalau keluar tidak mempunyai teman. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya kita sendirilah, ya, kita sendiri yang dengan lingkungan itu baik apa tidak. Kalau kita bisa membawakan diri sebaik apa yang kita telah kerjakan waktu masih jadi jokam, ya baik dan diterima, ya, diterima. Dengan harapan mereka ya bisa sadar, bisa mengikuti jejak saya, ya, saya. Kalaupun mereka menganggap lebih paham, saya sudah setengah abad lebih, ya. Jadi paham mana itu, paham mana, gitu. Saya pikir andai kata saya meninggal juga kalau istri saya bilang di kalen juga ridho, ya saya hanya berpikir orang yang sudah meninggal tidak punya kewajiban apa-apa tentang apa untuk ngubur sendiri juga nggak mungkin. Tapi pada kenyataannya sejak saya dimurtadkan oleh pengurus di sini, di mana mereka ngancam apabila lewat di masjid daerah dengan cara halus maupun kasar akan diusir. Saya juga tidak apa namanya merasa ya sedih dan sebagainya, tidak. Toh kenyataannya mereka yang orang-orang yang masih di dalam itu pada tidak berani sudah 2 tahun ini lewat di depan rumah saya yang jalan raya itu, jalan raya, kecuali supir-supir angkot yang masih menjadi jamaah itu masih lewat. Tapi selain itu tidak lewat di depan saya.